Dan hendaknya kita selalu belajar deh. Ini Nabi ini sampai 3 kali loh orang bertanya, la taqdab, la taqdab. Dalam riwayat walakal jannah, kau dapat surga loh. Kok cuma begitu saja kau dapat surga. Karena dikatakan juga bahwasanya yang namanya amarah ini adalah al-ghadabu miftahu kulli syarr. Amarah itu adalah pintu segala kejahatan. Pintu segala kejahatan dengan amarah. Dan amarah ini kadang-kadang dipicu oleh bermacam permasalahan lalu menjadi karakter. Karena kita sering marah, maka pertama dan utama wal kadhiminal ghaidha, tahan amarah. Tapi menahan amarah ini bisa saja jebol tadi itu. Maka keluarkan amarah. Biar tidak terus menggumpal di dalam hati atau membebani hati Anda, keluarkan. Cara mengeluarkannya gimana? Kembalikan kepadanya. Wal 'afina 'anin nasi. Kembalikan kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Maafkan dia. Jadi memaafkan itu sebetulnya mengeluarkan amarah dari dalam hati. Ibu sadar suatu ketika di saat marah sama suami atau seorang suami lagi marah dengan istri, Anda tahan. Cara menahannya diajarkan oleh baginda Nabi, ngambil air wudhu, pindah tempat dan seterusnya. Yang dari berdiri langsung duduk. Kalau Anda marah kepada istri dalam keadaan berdiri, segera duduk. Kalau belum, segera berbaring. Dan ambil air wudhu setelah itu. Itu baru menahan. Jangan-jangan lihat dia kesel lagi, karena memang bikin kesel ya. Banget bikin keselnya. Bisa meledak tadi itu. Maka segera buang itu dari hati. Keluarkan dalam bentuk wal'afina 'anin nasi. Keluarkan. Afina. Aku pastikan dia telah aku maafkan. Aku pastikan dia telah aku maafkan. Dan setelah memaafkan kan dikeluarkan. Tapi kadang dia masih meninggalkan sisa-sisa kekotoran. Yang bisa saja ini akan subur kembali. Akar-akarnya itu masih ada, sisa-sisanya masih ada. Biarpun kita keluarkan amarah dengan memaafkan. Jadi memaafkan itu mengeluarkan marah dari dalam hati. Kan begitu? Kapan orang memaafkan berarti hilang marahnya. Kan mengeluarkan dari dalam hati. Cuman kalau orang hanya sebatas memaafkan saja, kadang sisa-sisa dendam dan amarah yang tersimpan, yang ada di dalam hati akan berkembang kembali. Maka korek, dikorek, bersihkan hatimu dari amarah tadi. Setelah dikeluarkan amarahnya, bersihkan hatimu dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan memberikan kebaikan dengan orang yang kita marahi. Tuntaslah. Karena ini resep dari Allah, maka nggak mungkin tidak. Anda praktekkan, jika Anda marah kepada seseorang, ambil langkah menahan amarah. Jangan punya reaksi-reaksi negatif. Kemudian Anda pastikan Anda untuk memaafkan dia. Kemudian Anda tambah dengan membagi hadiah kepadanya, maka katailah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan bagi Anda, istimewa akhlak Anda. Di zahir mata manusia, Anda penyabar. Baik, kayak mana dicaci kok malah beri hadiah. Biarpun di hati Anda perlu perjuangan, pergolakan tuh. Itulah para kekasih Allah. Itulah ahli surga yang disebutkan tadi. Inilah marah. Makanya kami sampaikan tadi, orang soleh, orang baik kadang kalau memberi hadiah jangan dianggap karena itu semata-mata karena kebaikan kita. Bisa saja tadi dia menahan amarah sudah cukup lama dia, karena kita teramat bikin kesel ya. Baik, jadi itulah masalah marah. Marah urusan pribadi. Dan kemudian di saat saya harus misalnya urusan hak, apakah boleh saya menuntut hak saya yang diambil oleh dia? Saya marah dia zalim kepada saya. Hak waris saya, hak harta saya. Kalau itu benar milikmu, memang paling utama adalah kau maafkan dia, selesai. Tapi mungkin karena dirimu membutuhkannya, ini adalah urusan dengan kekayaan yang banyak. Bisa manfaatnya besar kalau untuk orang lain, tapi untuk dia ini akan jadi, dia jahat, dia ahli maksiat. Kalau duitku ada di dia, bisa saja digunakan untuk keharaman. Dan saya marah dengan dia, maka akan aku ambillah. Maka la taghdab. Di saat Anda mengambil,
adalah sambil menghilangkan amarah. Ambil hakmu, jangan lebih. Biarpun dia jahat. Gitu loh. Jadi ambil hakmu ke mahkamah, ngadukan ke mahkamah. Oke. Tapi bukan dengan irama marah. Bukan dengan irama marah. Karena marah itu yang kalau mengiringi orang dalam menuntut hak, ada tambahannya. Tambahan. Misalnya kita menagih utang kepada seseorang. Itu kan hak kita ada di dia. Kita ingin mengambil hutang kita mengambil hutang kita sah. Karena milik saya, hak saya yang ada pada orang. Saya akan ambil. Coba, kalau di saat kita datang dibarengi dengan amarah, sangat berbeda jika kita datang kepadanya dengan cinta. Kalau kita dengan cinta, kita akan bertanya keadaannya dulu bagaimana. Bahkan kita pun masih bisa menebar senyum, tutur kata yang lembut, dan seterusnya. Sehingga kita menagihnya pun dengan nada baik. Cuma kalau tiba-tiba Anda datang dengan amarah, tadi lihat. Berarti amarah ada di dalam hati sudah berubah menjadi perilaku. Biarpun Anda mengambil hak Anda, sudah berubah. Bahkan mungkin Anda mulai mengungkit. Apaan kamu sudah beli ini, beli itu, gak bayar utang? Benar. Kau janji saya, kau ini, mulai marah. Ini kan, ya bahaya juga. Karena bisa saja pahala kita habis. Dengan amarah-amarah yang salah. Sehingga di dalam Islam sendiri, dalam utang-utang misalnya, dalam urusan menemukan orang berbuat jahat, kita tidak serta-merta. Harus ada pembuktian. Tidak boleh tuduh-tuduhan. Maka orang yang tidak bayar utang kepada kita bisa jadi memang nggak punya duit. Kalau memang dia tidak punya uang, fanadiratun ila maisarah, kita yang wajib memberi tempo agar dia membayar sampai waktu yang Allah mudahkan untuk dia. Makanya jangan pakai marah saja dong, jangan marah kita salah. Baik. Ini ilmunya, cuman prakteknya yang lebih penting. Bagaimana kita dengan istri di rumah kita, suami di rumah kita. Anda pasti punya marah. Anda pasti punya marah. Tapi pastikan kalau seandainya harus Anda marah, pertama apa? Anda tidak akan melakukan sesuatu yang negatif karena marah Anda. Kemudian pastikan Anda akan memaafkan dia. Karena dia umat Nabi Muhammad. Jangan rela dia masuk neraka. Yang ketiga adalah Anda memberikan kebaikan. Kebaikan macam-macam, Anda bisa memberikan uang dan sebagainya. Atau cukup dengan panjatan-panjatan doa Anda kepada orang yang Anda marahi. Itu lumayan peredam amarah dan emosi di hati kita. Di hati kita. Kita mendoakan. Nah, kemudian tadi, untuk menahan amarah yang ada di dalam hati, tadi sudah sebutkan bahwasanya pastikan Anda menahan marah. Kemudian setelah itu adalah Anda bisa berbuat baik. Anda bisa berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau belum bisa berbuat baik, maka dengan fisik, dengan harta, berbuat baiklah dengan panjatan doa di tengah malam. Jika Anda termasuk orang yang susah melupakan kesalahan pribadi orang lain kepada Anda, maka khawatir Anda golongan pendendam yang susah mendapatkan pengampunan dari Allah. Punya baghdha, punya kebencian. Syahna. Ya Allah, kalau jangan sampai kami marah di tempat yang salah. Kalaupun marah, ya Allah hilangkan. Dan hendaknya kita selalu belajar deh. Ini Nabi ini sampai 3 kali loh orang bertanya, la taqdhab, la taqdhab. Dalam riwayat walakal jannah, kau dapat surga loh. Kok cuma begitu saja kau dapat surga. Karena dikatakan juga bahwasanya yang namanya amarah ini adalah al-ghadabu miftahu kulli syarr. Amarah itu adalah pintu segala kejahatan. Pintu segala kejahatan dengan amarah. Dan amarah ini kadang-kadang dipicu oleh bermacam permasalahan lalu menjadi karakter. Karena kita sering marah sana. Dulu sih nggak apa-apa, di rumah jarang marah, cuman ke bawah. Ke bawah lingkungan orang marah. Dan memang nanti ada dihubungkan marah yang berlebihan itu dihubungkan dengan satu permasalahan yang saat ini sering kami angkat, masalah psikologi. Iya betul. Masalah psikologi.
Cuman repotnya itu di saat orang difahamkan masalah psikologi, di saat dia marah itu bukan mau berubah, dia langsung mengatakan, ini memang saya kan kena mental saya. Jadi bukan dia ingin berubah, malah memaksa orang lain untuk memahami dia kalau dia marah. Padahal selama ini kami suarakan, fahamlah dirimu tentang problem-problem psikologi agar dirimu mau berbenah, mau berobat. Rupanya hari ini oleh orang-orang yang nggak nyambung otaknya itu, di saat kita fahamkan masalah psikologi itu malah dijadikan alasan untuk orang lain agar memahami dia. Saya kan sakit. Kalau santri maksudnya saya kan sakit, jangan dimarahi ya Ustadz. Saya sakit, jangan dihukum ya Ustadz. Saya sakit, jangan pakai peraturan ya Ustadz. Saya sakit. Wah ini memang betul tambah parah ini ya, kalau ada santri begitu. Maksudnya difahamkan tentang psikologi itu adalah biar kamu berbenah dong. Ini penyakit psikologi itu bisa bersama dengan penyakit koreng yang ada di luar jasad kita, penyakit jantung dalam kita. Harus diobati dong. Kalau tidak ujung-ujungnya gila nanti. Itu loh. Mungkin semua yang punya masalah psikologi. Maka sebaik-baik orang itu menyadari kalau dirinya berpenyakit. Supaya dia sadar agar dia berobat. Atau mengantisipasi, atau dia menghindar dari hal-hal yang memicu penyakitnya. Ini. Jadi marah itu bisa ada hubungannya dengan masalah psikologi. Ada orang yang disebutkan dalam dunia psikologi, tidak tahu istilahnya apa itu. Ada orang gampang marahnya. Kalau senang berlebihan, kalau marah. Di dalam mencetuskan fatwa itu ada hubungannya dengan psikologi juga. Ada hubungan dengan psikologi. Sehingga kalau orang sudah mentalnya nggak benar, kadang marahnya sudah nggak beraturan. Nggak marah, kadang marah di tempat yang tidak seharusnya dia marah. Marah di tempat yang seharusnya dia tidak marah. Kemudian menjadi pendendam dan sebagainya. Jadi mungkin ini, karena gini loh ya, rusaknya hati itu ada. Maka jangan biasa kita itu menyalahkan sebabnya, bukan menyadari penyakitnya. Kalau memang dia sudah terjangkit penyakit, dia berobat. Memang sebabnya harus kita antisipasi agar tidak kena yang lainnya dan sebagainya. Iya. Tapi repot dia berobat gak mau, hanya nyalain tok. Saya begini ini karena tertekan. Saya begini karena saya... Kok karenanya dulu? Jangan bilang karena, kamu sakit, korengan. Kasih diolesi salep sana cepat, gitu loh. Itu sakit koreng. Jantungan pergi dokter cari obat di sana. Mental berobat. Bukan nyalahkan sebabnya saja. Saya itu begini ini karena suami saya bu ya. Suami saya tertekan saya sampai saya stres, saya depresi. Suami saya, iya suamimu memang telah membuat kamu depresi. Tapi bisa saja suamimu itu juga depresi berbuat begitu karena kamu. Jadi sekarang bermasalahnya orang tuh nyalain terus, biarpun depresi, dia punya masalah mental, hendaknya dia bergegas untuk berobat. Makanya selalu kami himbau, ilmu psikologi hari ini betul, kalau kami perhatikan sangat penting di zamannya. Orang pada bimbang, pada bingung, pada gelisah, pada susah oleh sesuatu yang sebelumnya tidak bikin susah. Jadi bikin susah. Orang itu dulu tuh nggak megang HP itu nggak susah, sekarang nggak punya HP itu katanya susah, stres. Kan orang yang bisa nggak bikin susah tuh jadi bikin susah. Orang dulu nggak punya televisi biasa saja, kenapa hari ini nggak punya televisi jadi susah, stres? Ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak bikin susah semestinya, tapi telah dijadikan oleh dirinya bikin susah. Makanya orang cerdas itu apa sih? Bukan orang yang pandai menghafal, orang cerdas itu bagaimana sih? Di saat ada permasalahan dia mudah menghindar, mudah dia melepas. Sehingga orang cerdas yang sesungguhnya itu nggak akan masuk wilayah-wilayah seperti itu. Dia akan punya solusi-solusi. Biarpun dia kena, tapi dia akan parah, akan cepat disembuhkan karena dia cerdas. Imam Ghazali orang cerdas, beliau pernah depresi kok. Dalam Mungkit Minadh Dhalal dia menjelaskan tentang depresinya beliau itu adalah karena beliau adalah orang yang sudah berpetualang dalam dunia ilmu. Dia ilmu falsafah, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu semuanya.
Tidak ada ilmu kecuali beliau ketahui. Masa transisi beliau dari menekuni ilmu-ilmu itu menjadi ilmu tasawuf, itu beliau bergejolak sampai 6 bulan tidak bisa ngajar, susah makan. Sehingga beliau putuskan bahasanya, aku akan menekuni ilmu akhirat, karena itu adalah, akhirnya beliau masuk dunia tasawuf yang lebih dalam lagi. Lalu itu kepikiran juga, sebabnya positif. Ini sebabnya kambing mati, ayam mati sebabnya. Sebabnya sebab dunia. Ini memang Ghazali sebabnya memang perkulakan. Mana yang harus saya dahulukan? Begitu, jadi kita semuanya bisa saja, cuma kalau orang hebat akan mudah cari solusi, menunjukkan kecerdasannya. Baik, ini saja. La taqdab, la taqdab, la taqdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Wallahu a'lam bissawab.